Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Spoiler detail udah rilis nih di Reddit. Thanks pokoknya. So, without continuing long again, monggo enjoy spoiler time 1033. Oke, let's go. Judul chapter ini, Shimotsuki Kozaburo. Ya, di chapter kali ini Zoro lagi nyoba nyambungin semua informasi yang dia miliki tentang desa kelahirannya Shimotsuki dan hubungannya dengan Wano Kuni. Lanjut di bagian cover judul, nantinya bakal diisi oleh Tashigi dan Smoker yang sedang bermain dengan beberapa penguin di Pulau Beku. Tashigi memainkan peran sebagai penjahat sedangkan para penguin menjadi pahlawan yang mengalahkan Tashigi, sementara Smoker terlihat hanya duduk di belakang tanpa melakukan apa-apa. Next kita masuk ke menu utamanya. Chapter 1033 dimulai di luar kastil Onigashima, di mana Zoro dan King masih terus bertarung. Di momen itu Zoro masih mengeluhkan pedang miliknya Enma yang terus-menerus lepas kendali sehingga membuat lengan Zoro mengecil sebelumnya dan sekarang baru kembali ke ukuran normal. Well, King yang melihat musuhnya sedang kesulitan memanfaatkan momen itu untuk melompat ke arah Zoro secara tiba-tiba dan dia berhenti di depan Zoro tanpa melakukan apa-apa. Zoro yang terkejut langsung menyerang King dengan Sandai Kitetsu miliknya ke arah perut dari King. Namun, masih seperti di chapter sebelumnya, serangan dari Zoro belum bisa melukai King. Tapi menariknya, setelah King menerima serangan di perut, dia bilang ke Zoro kalau Zoro menyerang ke titik yang tepat. Tapi tiba-tiba ada sebuah ledakan besar di tempat King dan Zoro berada, dan momen pun pindah memperlihatkan distrik kenikmatan, dimana seperti yang kita tahu ya, di chapter 31, kalau Queen terkena serangan yang cukup keras dari Sanji. Dan sekarang Queen sedang mencoba bangkit dan berjalan kembali ke arah Sanji sambil tertawa. Di momen itu Queen mengungkit momen waktu Sanji nelpon Zoro dan bilang kalau Zoro gak mungkin bisa menang melawan King. Queen ngejelasin kalau King adalah satu-satunya orang yang selamat dari kepunahan ras Lunaria. Mereka adalah sebuah ras yang sangat mengerikan karena bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun di alam. Makanya ras Lunaria juga dijuluki sebagai dewa oleh orang-orang zaman dulu. Mendengar penjelasan dari Queen, Sanji jelas kebingungan kenapa ras kuat itu bisa punah. Namun Queen dengan enteng bilang, coba tanyakan sendiri kepada sejarah. Dan setelah menjawab hal itu, Queen pun langsung membuka mulutnya dan bersiap untuk menembakkan laser beam ke Sanji. Next, momen pun pindah lagi keluar kastil Onigashima, di mana Zoro terlihat melapisi dirinya dengan haki buso karena ledakan besar sebelumnya, dan untungnya Zoro bisa menggunakan hakinya tepat waktu. Coba aja kalau enggak, mungkin Zoro udah koit. Di momen itu diperlihatkan kalau ternyata King lah yang meledakkan dirinya sendiri. Namun King sendiri juga gak terkena dampak apa-apa, meski dia baru aja ngebuat ledakan yang sangat hebat. Setelah berhasil selamat dari ledakan itu, Zoro kembali mencoba menyerang King. Sekarang menggunakan gaya Itoryu, Iaishi Sonson, dan mencoba menyerang titik yang sama seperti sebelumnya. Namun King masih gak kenapa-napa guys. King malah tanpa bergerak dari tempat itu, dia berubah ke bentuk Zoannya dan memegang kembali bagian atas kepalanya dan menyerang menggunakan jurus tempura Odon miliknya lagi. Well, ngelihat serangan itu, Zoro sebenarnya ngeluarin pedang Enma buat nyerang balik, tapi lagi-lagi Enma kehilangan kontrol dan menyedot haki milik Zoro, sampai-sampai Zoro bilang tahan sebentar Enma, jangan di momen seperti ini. Anyway, gara-gara Enma yang lepas kontrol itu, Zoro akhirnya kehabisan waktu buat ngehindar dan Zoro pun terkena sebagian dari serangan King, yang mana serangan itu juga ngebuat Zoro ngejatuhin ketiga pedangnya. Setelah momen itu, King yang ngelihat Zoro kesulitan untuk mengontrol pedangnya berkomentar kalau dia baru pertama kali ngelihat seorang pendekar pedang yang gak bisa mengontrol pedangnya sendiri. Zoro di momen itu gak terlalu ngedengerin perkataan dari King karena ketiga pedangnya jatuh. Makanya hal yang lebih penting untuk Zoro sekarang adalah mengambil pedangnya. Dan pedang pertama yang Zoro ambil adalah Sandai Kitetsu miliknya, yang mana saat mengambil pedang itu Zoro teringat perkataan dari Hitetsu tentang Sandai Kitetsu. Dimana di momen itu Hitetsu bilang kalau Sandai Kitetsu adalah salah satu pedang buatannya, dan Zoro pastinya kaget dong waktu ngedengar hal itu. Gara-gara itu ya, Zoro kembali mengingat pertemuan pertamanya dengan Sandai Kitetsu, dimana Zoro membelinya di salah satu toko pedang di Loguton. Dan perkataan pertama yang Zoro bilang waktu megang Sandai Kitetsu adalah pedang ini terkutuk. Di momen itu juga, kalau kalian masih ingat, Ippon Matsu atau pemilik toko pedang itu langsung bilang ke Zoro kalau pedang itu gak dijual. Karena kalau dia ngejual pedang itu rasanya sama kayak dia yang ngebunuh Zoro. Tapi Zoro gak meduliin hal tersebut dan bilang kalau dia bakalan beli pedangnya. Lalu momen pun fokus lagi ngeliatin King yang lagi terbang ke arah Zoro dan menendang Zoro dengan api di sekitarnya. Serangan itu sebenarnya sukses mengenai Zoro, tapi emang dasar si Marimo ini kuat, makanya bisa langsung bangkit dan pergi untuk mengambil pedangnya yang lain.
Dan pedang kedua yang Zoro ambil adalah Wado Ichimonji yang hampir aja jatuh dari atas Onigashima. Dan sama seperti momen Sunday Kitatsu, waktu Zoro ngambil pedang Wado Ichimonji ya, Zoro langsung teringat ke momen dimana dia ngedapetin pedangnya Kuina tersebut. Saat itu Zoro meminta pedang Kuina itu langsung kepada Koshiro, dan Zoro bilang kalau dia harus menepati janji kepada Kuina, yang mana dia akan menjadi pendekar pedang terkuat sampai namanya bisa terdengar ke surga. Setelah teringat akan momen itu, Zoro mengingat momen lainnya tentang percakapannya dengan Hitetsu, di mana Hitetsu bilang kalau Wado Ichimonji dan Enma keduanya dibuat oleh orang yang sama, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Nah, setelah mengingat hal itu, Zoro tiba-tiba aja merasa ada yang aneh dan dia mencoba menghubungkan semua informasi tentang asal-usul pedangnya. Zoro kebingungan kenapa pedang dari Wano Kuni bisa berakhir di East Blue. Dan lagi-lagi, waktu Zoro sedang teringat dan mencoba menghubungkan teka-teki tentang asal-usul pedangnya, King menyerang Zoro dari udara dengan teknik baru yang disebut Barizodon, yang mana serangan itu merupakan serangan gelombang kejut yang keluar gara-gara kepakan sayapnya King. Beruntung Zoro masih bisa menahan serangan itu dan Zoro pun langsung mengambil pedang Enma. Namun Enma langsung kembali menyedot haki miliknya. Di momen itu King kembali datang dan menyerang Zoro dengan salah satu sayapnya. Meski Zoro berhasil menahan serangan King itu, namun tanah pijakan Zoro hancur. Makanya Zoro pun jatuh ke area bagian dalam dari kastil. Dan di momen jatuhnya Zoro itu, Zoro mengingat percakapannya dengan Momo. Tepatnya waktu Momo bilang ke Zoro kalau dia dimarahin dan gak diperbolehkan untuk bilang Sadachi. Zoro ngejawab kalau itu cuma perkataan dari pria tua di desanya. Aku sendiri belum pernah mengatakan hal seperti itu. Zoro di momen itu baru tersadar kalau dia gak pernah tahu nama dari pria tua di desanya yang selalu berada di pantai itu. Dan pada hari kematian pria tua itu, Zoro baru tahu kalau dia adalah kakek dari Kuina karena melihat Kuina bersama ayahnya menangisi kakeknya. Terus gara-gara momen itu ya, Zoro kembali mengingat obrolannya dengan Hitetsu. Di momen itu Hitetsu bilang, seorang pandai besi besar Shimotsuki Kozaburo, dia melanggar hukum dan meninggalkan Wano Kuni lebih dari 50 tahun yang lalu. Dan sebuah flashback pun dimulai di mana kita balik ke 13 tahun yang lalu di desa Shimotsuki. Setelah kalah lagi dari Kuina, Zoro pergi ke pantai untuk melanjutkan latihannya. Di sana ada seorang pria tua dan dialah yang mengajari Zoro kata Sadachi. Tapi bedanya, Sadachi yang dikatakan oleh pria itu adalah dalam bentuk katakana, bukan hiragana seperti yang diucapkan oleh Momonosuke. Di sana Zoro bertanya kepada pria tua itu, apakah dia pernah menjadi samurai? Karena Zoro mendengar gosip itu dari dojonya. Kozaburo terus ngejawab kalau jangan bilang apa-apa tentang hal itu atau angkatan laut akan datang dan menangkap. Pria tua itu pun menyuruh Zoro pergi dan Zoro pun menjulurkan lidahnya dan pergi meninggalkan pria tua tersebut untuk kembali melanjutkan latihannya. Dan saat Zoro sedang berlatih sendirian, Kozaburo pun mengamati Zoro dan dia pun mendekati Zoro lalu bertanya apakah Zoro bosan di dojo. Tapi Zoro ngejawab kalau dia kalah lagi dari Kuina, makanya dia harus terus berlatih. Kozaburo lalu mengajarkan Zoro teknik dua pedang miliknya. Zoro pun terkejut dan bilang kalau dia gak punya uang untuk membayar hal itu. Namun Kozaburo bilang kalau itu bukan masalah. Karena pedang adalah satu-satunya yang bisa dia buat sekarang ini. Dan pedang adalah sebuah alat untuk mengambil nyawa orang lain. Kasarnya, pedang dibuat untuk membunuh orang. Seorang pandai besi harus merancang pedang yang bisa mengambil nyawa sebanyak mungkin. Kozaburo lanjut menjelaskan kalau setiap pedang punya kepribadiannya sendiri. Makanya seekor pendekar pedang harus belajar untuk mengatasinya. Pedang berbahaya adalah pedang terkutuk? Hahaha, bodoh. Pedang terkutuk hanyalah pedang terkenal yang ditakuti oleh yang lemah. Makanya orang-orang mengatakan kalau pedang itu terkutuk, padahal pedang itu menakutkan hanya karena melakukan tugasnya. Pedang dibuat emang untuk membunuh dan pedang terbaik yang pernah aku buat adalah saat aku masih muda. Pedang itu sangat serius dalam melakukan tugasnya dan aku memberi pedang terkenal itu nama Raja Dunia Bawah. Seketika flashback pun berakhir dan Zoro pun sedang terbaring di tanah dengan wajah terkejut. Akhirnya dia mengerti segalanya. Zoro pun mulai berbicara, Raja Dunia Bawah, Enma, nama desanya Shimotsuki. Jadi itu bukan sebuah kebetulan. Zoro pun mulai ingat bagaimana anak-anak di desa Shimotsuki bilang kalau desa itu dibuat oleh seorang bajak laut sejak lama. Dan akhirnya Zoro kembali mengingat kata-kata Hitetsu. Dan akhirnya menyadari kalau pria tua di desa Shimotsuki itu adalah samurai dari Wano Kuni. Dan dia adalah seorang pandai besi, Shimotsuki Kozaburo. Zoro pun teringat akan perkataan lain dari Kozaburo yang bilang kalau pedang terkenal selalu mengawasi manusia dan mereka akan memilih pendekar pedang yang mereka anggap cocok. Zoro pun mencocokkan dengan perkataan dari Ippon Masu yang bilang kalau pedang memilih penggunanya. Dari situ ya, Zoro melihat pedang Enma miliknya. Meski lagi gak di tangan Zoro sih, namun pedang itu tetap aktif ngeluarin asap dan tangan Zoro masih tersedot hakinya. Zoro akhirnya menyadari kalau akhirnya datang momen dimana sebuah pedang datang memilihnya dan saat ini pedang itu sedang menguji Zoro.
Zoro pun mengambil Enma dan lengannya kembali ke ukuran normal. Sementara King diam di depan Zoro dan Zoro kembali berbicara sendiri. Kalau pada dasarnya emang pedang gak punya niat buruk, berarti selama ini kekuatanku saja yang masih belum cukup. Mungkin bagi Oden dia bisa bertarung dengan mudah menggunakan Enma, bahkan dengan haki yang terkuras sangat banyak. Benar kan Enma? Lalu seketika beberapa bawahan Kaido pun mulai mengelilingi Zoro. Mereka merasa kalau ikut mengalahkan Zoro akan membuat mereka naik pangkat. Sementara Zoro masih fokus berpikir cara yang bisa dia lakuin untuk menyeimbangkan haki miliknya. Zoro kebingungan karena kalau dia kehilangan haki sebanyak itu, nantinya bisa-bisa malah berakhir dengan kehilangan nyawa. Dan tiba-tiba saja ya, beberapa bawahan Kaido yang sebelumnya mengelilingi Zoro berjatuhan dengan mengeluarkan busa dari mulut mereka. King yang melihat hal itu berkata, "Aku mengerti, jadi kau berniat menjadi raja." Zoro yang tersadar dari pikirannya hanya ngejawab, "Hah?" Lalu dia mengingat perkataannya dari Luffy yang bilang, "Pendekar pedang terhebat di dunia ya? Itu hebat dan cocok karena aku akan menjadi raja bajak laut." Selain dari itu kayaknya hanya akan membuatku terlihat buruk. Karena teringat perkataan dari Luffy itu, Zoro kembali menjawab pertanyaan King sebelumnya. Namun sekarang dengan senyum di mulut dan tatapan menantang, Zoro pun bilang, "Iya, aku punya janji dengan kapten dan sahabatku." Dan terakhir, no breaks next week. Apa kenapa nggak break sih? See you again next time. Adios ya Karamelo. Stay safe everyone. Salam